Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Perkenalkan saya Fahmi Sarima CPM. Kemudian saya mau kenalan dulu dengan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Untuk awalan dari Bapak atau Ibu dulu? Dari Ibu dulu boleh Pak ya? Silakan. Saya Fika sebagai bidan dan pemilik klinik Sanus. Ibu Fika ya Bu. Baik, selanjutnya Bapak silakan Pak. Saya Hakim, suami dari Ibu Nisa, satu korban yang meninggal setelah salinan di bidan ini. Pak Hakim, Pak Kiami dan Ibu Fika ya. Oke, baik. Bapak Ibu terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, saya jelaskan dulu tentang mediasi Bapak Ibu ya. Mediasi ini berbeda sama pengadilan Bapak Ibu ya. Kalau di pengadilan itu yang memutuskan adalah hakim. Dan kalau mediasi ini Bapak Ibu yang memutuskan. Oleh karenanya tolong dimanfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu, kesepakatan itu saya tidak bisa memutuskan. Sifat saya di sini saya memfasilitasi saja, saya adalah netral, tidak memihak Ibu, tidak memihak Bapak. Dan Bapak Ibu juga jangan khawatir, segala hal yang disampaikan di forum mediasi ini sifatnya rahasia. Oleh karenanya Bapak Ibu juga tidak boleh membawa apa yang di Bapak Ibu dengar di pertemuan ini keluar. Nanti ada juga forum yang namanya kaukus. Kaukus ini adalah pertemuan terpisah. Jadi misalnya nanti saya sama Ibu dulu yang dari Bapak itu untuk saya menggali informasi-informasi jika diperlukan. Oke. Nanti jadi biar Bapak Ibu paham, tidak ada salah paham ya nanti kalau misalnya saya berbicara sama Ibu, saya Bapak juga dapat kesempatan, saya juga akan bicara dengan Bapak. Itu makanya tidak sepakat dulu Bapak Ibu ya, atau tertib ya. Oke, kira-kira dari Ibu ya, ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh Bapak ini, itu Ibu boleh sampaikan aja Bu. Saya harap dalam menyampaikan media kali ini tidak perlu meninggikan suara dan tidak ada kata kasar. Jadi suara tidak boleh kasar, suara jadi Ibu ya. Pak ada yang ingin sampaikan? Kita berikan Ibu apa saja? Saya ingin proses mediasi ini semua pihak fokus untuk menyelesaikan masalah dan juga bermain hati. Kali ini terkait kematian Pak. Oke, terima kasih. Ya. Baik, untuk dari kami Bapak Ibu, dari kami sampaikan kata tertib. Yang pertama, Bapak Ibu diperkenankan berbicara setelah saya izinkan. Oke ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kecuali saya izinkan. Oke, baik. Terus yang ketiga, Bapak Ibu tolong kita semua saling menghormati. Oke, baik, jika bisa dimengerti, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, untuk Ibu Bapak perhatikan supaya tidak sia-sia hasil mediasi ini, tolong Bapak Ibu beritikat baik. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang tidak beritikat baik, nanti hasilnya sia-sia Bapak Ibu. Tidak akan diterima oleh Bapak Ibu. Kedua, pihak nanti yang terbukti dia melakukan beritikat baik, dia akan dikenakan sanksi untuk membayar biaya perkara. Terus saya juga perlu sampaikan mengenai perdamaian. Jika semua kesepakatan disepakati, maka perdamaian 100% berhasil. Tapi jika kesepakatan ini disepakati sebagian, maka kesepakatan perdamaian sebagian. Artinya sebagian lagi nanti diputuskan oleh majelis hakim. Oke Bapak Ibu, saya perlu juga sampaikan proses mediasi ini Bapak Ibu. Prosesnya adalah nanti akan saya berikan kesempatan para pihak menyampaikan permasalahan dari sudut pandang masing-masing. Setelahnya kita akan mencari solusi penyelesaian masalah saya. Berikutnya setelah ada solusi kita akan buat kesepakatan dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Itu nanti akan dibawakan ke majelis hakim. Itu mengerti Bapak Ibu? Proses saya mengerti ya? Oke baik Bapak Ibu, jika sudah mengerti kita bisa lanjutkan untuk proses mediasi Bapak ya. Ibu siap untuk mediasi? Oke. Yang pertama baik kita akan dengarkan terlebih dahulu mengenai permasalahan dari Bapak dulu boleh Bu? Oke silakan Bapak. Hakim ya. Jadi Pak, hari ini sudah hanya 30 jam dari 25 Pak. Saya melakukan saksi rendang Pak. Jadi saya langsung bawa saya ke bidan tika Pak. Oke. Selanjutnya setelah sampai di sana Pak, kata bidan tika ini masih hukuman pertama Pak. Dan sama bidan tika disuruh pulang Pak. Akhirnya saya berhenti, saya membawa pulang kembali saya. Setelah 30 menit atau 40 menit Pak, saya merasa kesakitan Pak. Yang kesakitan itu saya agak khawatir ya Pak. Oke. Dan setelah itu karena kekhawatiran saya akhirnya bawa kembali ke bidan tika. Dan ketika di bidan tika bilang bahwasanya bisa bukan ke-6 Pak. Bukan ke-6. Bukan ke-6 dari di situ akhirnya dilakukan proses persalinan ya Pak. Setelah proses persalinan ternyata istri saya mengalami pendarahan Pak. Oh, oke. Istri saya mengalami pendarahan. Anak Bapak bagaimana? Anak saya sudah keluar, anak saya sudah berhasil melakukan persalinan. Selamat anak Bapak? Selamat Pak. Oke. Tapi setelah itu istri saya mengalami pendarahan Pak. Pendarahan. Setelah itu setelah mengalami pendarahan, Bu Vika bilang bahwasanya bidannya itu tidak bisa menangani pendarahan tersebut Pak. Yang akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Oke. Dan setelah sampai di rumah sakit, ternyata kalau di rumah sakit ternyata sudah telat Pak. Istri saya sudah meninggal di rumah sakit Pak. Jadi pas sampai rumah sakit meninggal? Iya Pak. Dan setelah saya telusuri Pak, saya sedikit Pak, saya telusuri bahwasanya penyebab kematian istri saya itu dikarenakan pendarahan dan penanganan yang tidak sesuai prosedur dan tepat penanganan Pak. Seperti itu Pak. Bapak dapat info dari mana? Dari rumah sakit ya Pak. Rumah sakit. Oke. Dari rumah sakit. Terus selanjutnya di situ ya gimana Pak istri meninggal dan setelah itu untuk biaya kompensasi dari kematian saya Pak, saya akan membuat Pak dimana di sini ibaratnya ini apa namanya surat perhitungan Pak, perhitungan kompensasi. Oh. Saya mengatur, maka dari sini saya melaporkan Bu Vika ke pengadilan dengan tuntutan dari
penyebab kematian istri saya, dan kedua setelah itu saya menuntut Ibu Vika untuk mengganti dalam kali sekitar 3 miliar Pak. Boleh saya Pak ya? Boleh Pak, ini rincian dari perhitungan biaya 3 miliar sendiri ya Pak. Saya berdua hidup pemasukan kehidupan dari kerja dulu ya Pak. Saya sebagai gojek, saya sebagai pedagang nasi Pak. Setelah saya legal, saya kekurangan penghasilan Pak. Penghasilan berkurang, sedangkan anak saya butuh susu, butuh ini Pak, butuh beratnya Pak Hakim pekerjaannya apa Pak? gojek. Gojek. Iya, Istri saya pedagang nasi. pedagang nasi. Oke. Jadi Anak saya juga butuh dirawat, butuh di, dan saya juga gojek, saya juga mungkin bawa saya mana-mana Pak. Jadi ada Boleh. dan kemarin juga di sini ada tuh Pak, ada biaya pemakaman kemarin saya juga Pak, pemakaman saya minjem Pak kemarin Pak, terus biaya ganti itu Pak. Iya, Bapak sampai pinjam-pinjam Pak ya? Iya Pak. Oke. Dari Pak Hakim? Oh, Pak. Baik, Pak Hakim. Baik. Terima kasih Pak Hakim. Selanjutnya, Ibu Vika, Ibu. Bu Sucia, Bu. Silakan Ibu boleh sampaikan terkait masalah itu. Silakan Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan berduka atas meninggalnya istrinya Pak Hakim. Kemudian saya ingin menyampaikan dalam penanganan Bu Nisa selaku istrinya Pak Hakim, saya sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai dengan SOP yang ada. Namun keadaan istrinya Pak Hakim ini di luar dugaan. Oh, maksud Ibu, istri saya tidak normal gitu kan, Ibu sendiri yang menyuruh istri saya untuk pulang. Sebentar Pak Hakim. Gimana Ibu maksudnya ini Bu? Hakim? Ini maksud saya yang salah gitu Pak maksudnya Hakim, Bu? mohon izin Pak Hakim. Ya, tenang dulu Pak Hakim. Ini saya nggak terima aja Pak. Ya. Saya sudah menurut Saya mengerti Pak Hakim. Vika Pak. Saya mengerti Pak Hakim. Tenang dulu Pak. Oke. Tenang, bisa tenang Pak. Ya Pak. Kita kembali ke sesuai dengan kesepakatan. Tadi kita Pak ya. Dan Pak Hakim sudah diberikan kesempatan. Sekarang dengan Ibu Vika. Boleh Ibu Vika menyelesaikan dulu Pak. Berarti ada kesempatan Pak Hakim. Boleh Pak ya? Oke. Ibu Vika bisa tenang dulu ya. Oke. Bisa tenang dulu. Baik, silakan. Bukan karena istrinya Pak Hakim meninggal lama, cuman karena keadaan darurat yang terjadi dan itu juga tugas saya. Nah, untuk kompensasinya pun saya sepertinya tidak menyanggupi untuk memberikan 3 miliar tersebut. Mungkin Pak. Pak, mungkin Pak. Ya. Dan mau kamu kan bidan. Silakan. Orang banyak berobat di tempat kamu, terus Pak Hakim nggak berobat juga Pak, nggak mungkin Pak. Ya, oke. Yang Pak, Tenang dulu Pak Hakim. orang Ya, ya. Oke. kita harus Ya, oke. di dan obatnya belum Pak. Terus biaya pengobatan juga kan besar banget mungkin Pak. Dengan nggak punya uang Pak. Saya bisa mengerti maksud Pak Hakim. Tapi boleh tenang Pak Hakim. Ya, gimana Pak? Bohong nih Pak. Tidak ada etikat baik dari Vika Pak, gimana? Oke. Pak Hakim bisa tenang. Oke. Bisa tenang Pak Hakim. Ya, Oke. Dan maksud Pak Hakim, tolong seperti kesepakatan kita saling menghormati. Masih bisa untuk mengikuti mediasi Pak Hakim. Masih Pak. Oke. Masih bisa fokus untuk mencapai kesepakatan Pak Hakim. Oke. Boleh berikan Bu Vika kesempatan Pak Hakim untuk menyelesaikan caranya, boleh Pak Hakim ya? Oke. Tolong Pak Hakim ya, dua kali Pak Hakim ya, saya berikan kesempatan. Iya, saya nggak terima Pak, bohong. Iya, iya, oke. Saya mengerti Pak Hakim, sekarang lagi Tinggal kecil Pak bagi Oke, bidan Pak. Oke, Pak Hakim, mohon izin, kita berikan kesempatan Bu Vika ya. Tadi Pak Hakim sudah berikan kesempatan, kan bilang, nanti ada kesempatan Pak Hakim. Mengerti Pak Hakim? Oke. Oke. Mohon maaf ya, Ibu sudah bisa tenang. Oke, bisa lanjutkan Bu. Nah, Pak Hakim belum bisa mendengar? Bisa. Oke, silakan Bu Vika. Ya, saya hanya bisa mengajukan ya sedikit jauh mungkin dari 3 miliar itu. Terus Ibu mau nggak? Baik, Itu Ibu. Bapak Ibu mau Ya, nggak? Ibu. Saya kematian saya ini remeh gitu Pak. Ya, oke, Bapak Ibu, mohon tenang. Oke. Saya nggak bisa 3 miliar doang Pak. Ya, oke, Bapak Ibu sepertinya kondisi sudah Harus, jangan Ya, oke, Bapak Hakim, oke, baik. Oke, baik, sepertinya kondisi sudah kondusif. Saya berikan untuk rehat dulu sejenak, Bapak Ibu ya. Oke, rehat dulu sejenak, 2 menit. Rehat dulu, tolong jangan saling berbicara. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, saya akan memanfaatkan waktu terus. Saya bisa berbicara di hati Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya akan mulai dari Pak Hakim dulu Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya akan bicara sama Pak Hakim 1 menit. Ibu boleh dulu di luar. Nanti setelah menit saya panggil Ibu boleh masuk. Izin ya. Oke, silakan. Oke, Pak Hakim, baik Pak Hakim bisa tenang Pak. Ya, oke, saya bisa memahami Pak. Saya bisa memahami perasaan Bapak. Tapi Bapak tolong tenang supaya ada solusi yang bisa kita berikan Pak ya. Oke, silakan Pak Hakim sampaikan. Pelan saja Pak ya, jangan teriak ya. Oke, silakan Pak Hakim ya. Oke. Iya Pak, izin. Saya singgung Pak, saya hilang isi juga Pak. Bisa saya hilang juga. Banyak masalah Pak, akhirnya marah gitu ya, menurut saya Pak ya. Kira suami Pak itu Pak, dan kira suami yang tidak tanggung jawab seperti itu Pak. Gimana, saya juga orang yang maaf Pak, itu menurut saya Pak. Saya kasih mati terus, saya di sini orang menggojek Pak. Baru tahu di Pak, masa itu mas Pak. Kadang ini banyak saya Pak, butuh susu, butuh pokok. Sedangkan Pak juga dia makan masih utang Pak. Oh, bisa Pak ya. Oke, Gimana Pak? Ini, Pak? bisa. Jadi Pak, perhatian juga Pak ya. Saya matian juga Pak, dia juga nggak terima Pak ketika Ya. seakan-akan dia meremehkan matian istri saya juga Pak. Ini kita seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi saya oke, oke Pak Hakim, saya bisa boleh saya ambil kesimpulan dia Pak Hakim. Jadi Saya pokoknya mau menuntut kompensasi gimana pun kita harus bayar Pak. Saya nggak perlu kita mau sewa. Oke, begini Pak. Kalau perlu rumah-rumah itu tadi Pak, kalau saya hubungkan juga Pak. Kalau misalnya dia kompensasi saya dibayar Pak. Seperti itu Pak. Oke, sekarang izin saya boleh bicara Pak Hakim. Oke. Pertama saya sampaikan bela sungkawa Pak ya atas meninggalnya istri Bapak ya. Terus yang kedua saya juga tidak ingin Bapak larut dalam kesedihan terus Pak ya. Saya juga ingin Bapak dapat solusi dari masalah-masalah Bapak. Begitu Pak ya. Oke, saya coba bantu solusi, menciptakan solusi cari transport saya. Begini Pak Hakim, kalau Bapak tadi memaksakan misalnya 3 miliar Pak, izin Pak Hakim ya. Dari jurisprudensi itu Pak untuk satu kaki Pak ya. Untuk masalah ini seperti ini Pak. Biasanya Pak untuk masalah kasus besar itu.
kalau seandainya Bapak dapat dicarikan solusi, saya tadi saya ceritakan. Yang penting anak Bapak. Jadi cuma tiga gitu jadi harus jangan gitu pak sepertinya sekali nggak saya egois gitu pak. Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah mau berempati sama Mufika. Saya Ini saya cuma saya nggak tolong ya, ini untuk absennya pak. Saya juga orang tua semua. Jadi nanti saya harus tutup dalam arti segala kan. Jadi pak saya bisa saya bawa kemana-mana gojek pak saya. oke. Karena asli kendaraan Iya, jadi iya. malah saya Jadi pak. Bapak minta Saya juga solusi nggak Pak ya. ya pak. Solusi anak Bapak. Oke. Dan yang merawatnya gitu pak Firman juga. Oke, siap. Solusi penghasilan Bapak ya. Ya, Oke. juga. Saya belum tahu pak saya bisa cukup nggak pak. Sama solusi tadi utang Bapak. Oh, iya, Pak. Tadi itu ya. Sama-sama. Oke Bapak. Ini saya akan fokuskan 3 hal ini Pak ya. Saya akan coba gali supaya bisa ada kesempatan. Baik, sementara ini saya cukupkan dulu dari Bapak ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Silakan Bapak ke Bu. Bu Fika silakan Bu. Mana Bu, sudah bisa tenang Bu? Oke, bisa lanjutkan Bu? Iya. Oke. Ibu boleh cerita Bu, saya akan coba bantu fasilitasin cari solusi terbaik Bu ya. Oke, coba Ibu sampaikan kira-kira. Jadi untuk negosiasinya itu saya hanya memiliki tabungan handphone dari teman hati sekitar 200 juta. Dan jadi saya hanya bisa memberikan sisa sekarang untuk negosiasinya. Oke. Nah, begini, Ibu, saya terima kasih Ibu sudah mau berempati sama Pak Hakim untuk tadi saya sangat apresiasi. Oke. Nah, tadi saya juga coba negosiasi sama Pak Hakim. Dan prinsipnya beliau untuk nilai 3M dia mau kami harapkan ada 3 hal yang ingin beliau cari solusi. Mungkin dari sini Ibu bisa bantu juga tentang solusi. Yang pertama Pak Hakim punya masalah tentang terkait biaya makanan misalnya biaya. Yang kedua solusi anaknya kan itu tak mungkin dibawa gojek sakit dan tidak sedih. Yang ketiga Bu mengenai penghasilan itu kan Pak Hakim kita harus menghidupi orang tuanya. Jika dia lagi bingung sama orang tuanya itu bisa karena penghasilan harus bisa berbagi ke orang tua itu membuat drastis takut dia tidak bisa menghidupi anaknya kan karena udah penghasilan 2 dari istri. Nah Ibu ada ide mungkin untuk bisa bantu juga menyelesaikan masalah Pak Hakim ini. Untuk yang pemakaman mungkin bisa dari 200 juta itu ya Pak. Dan biaya sehari-harinya ya walaupun tidak sampai lama untuk 200 juta itu. Kemudian untuk hak asuh anak mungkin bisa diberikan selama sedang bekerja atau sedang memang ada keperluan di luar di milik saya. Baik, kalau mengenai penghasilan Pak Hakim itu yang kurang, saya boleh kasih masukan. Ini Bu, kalau Ibu kasih uang biasanya kan cepat habis ya Bu. Lebih baik kita kasih pancing daripada kita kasihkan Bu ya. Oke. Pak Hakim ini kan tadi saya dengar lulusan SMK Matematika Bu ya. Oke. Nah, Ibu sudah saya ya, mudah-mudahan Ibu berkenan. Bagaimana kalau Ibu kuliahkan tadi Pak Hakim di Universitas G, kan biayanya terjangkau itu dibandingkan kalau misalnya Ibu harus keluar dari Ibu. Nah Ibu tetap bisa jalankan dengan Ibu bisa berpenghasilan dan sebagian disisihkan untuk membiayai kuliah S1 Pak Hakim. Atau Ibu bisa misalnya kasih jurusan misalnya perawat biar bisa Pak Hakim kerja di tempat Ibu. Bagaimana Bu? Itu juga bagus juga. Ya Pak, saya sih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya, Ibu sudah mau kooperatif memberikan solusi terbaik. Baik, kami Pak Hakim ya. Pak Hakim silakan Pak, masuk Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya dengarkan dari hati-hati permasalahan ini. Pada intinya ada opsi-opsi solusi yang ditawarkan Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi kesepakatan Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, opsi yang pertama, intinya Pak Hakim ini kan masalah anaknya itu bisa selesai Pak ya. Oke, ini tadi dari Ibu Fika menawarkan daripada dititipkan di babysitter tidak bisa terkontrol, biaya mahal. Bagaimana Ibu Fika menawarkan untuk bisa dititipkan di klinik dan itu pertama Pak. Yang kedua, mengenai tadi Pak Hakim sampaikan Pak Hakim ada utang-utang karena akibat proses pemakaman ini. Ibu Fika tadi tawarkan Ibu Fika ada uang tabungan haji 200 juta. Ibu Fika tadi berkenan untuk mencari itu bisa Bapak gunakan untuk menyelesaikan utang itu dan untuk Bapak nanti atur untuk keperluan buat apa ya. Terus yang ketiga mengenai tadi penghasilan Pak Hakim yang tadi aku tidak bisa membiayai anak bantu orang tua tadi ada usulan dari Ibu Fika, usulan dari masukan dari saya dan Ibu Fika berkenan Hakim untuk diberikan beasiswa S1 di Universitas G jurusan Matematika sesuai dengan Bapak SMK ya. Ya, Pak. Atau Bapak ambil jurusan perawat nanti Bapak bisa bekerja di tempat ini. Begitu solusi-solusi yang tadi saya bisa catatkan dari pertemuan kampus. Silakan dari Pak Hakim tanggapannya. Terus ketika saya kuliah berarti anaknya dirawat di dalam Susu ya, susu kopi kali Pak. Itu nanti ditanggung di saat pendidikan ditanggung saya. Alhamdulillah aman Pak ya. Anaknya. Oke. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Tentang bisa dilunasi Pak ya. Uang atau lagi Ibu Fika ya. Saya mudah-mudahan untuk balas Bu ya. Aku panggil haji dari jalur yang lain Bu ya. Oke. Terus mengenai tentang tadi udah, penghasilan sudah, anak sudah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini berarti sudah sepakat semuanya ya. Kelas alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu.
Jika sudah sepakat semua, berarti sudah bisa saya buatkan kesepakatan perdamaian ini, Bapak Ibu ya. Oke, saya buatkan dulu Bapak Ibu ya, kesepakatan perdamaian ini. Pada hari ini, Pak Hakim, kesepakatan, ya, silakan dibaca dulu Bu. Oke, Pak, silakan dibaca Bu. Oke, baik Pak. Oke, sudah, langsung tangan ya, Pak. Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah, alamin, mengucapkan alhamdulillah bahwa Bapak Ibu telah mencapai kesepakatan. Nanti kesepakatan perdamaian ini akan saya daftarkan ke majelis hakim untuk dibuatkan akta perdamaian ini. Bapak Ibu, selamat atas perdamaiannya dan saya apresiasi setinggi-tingginya atas sikap kooperatif dari Bapak Ibu, dan saya juga menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya apresiasi telah memilih saya sebagai mediator. Saya mohon maaf jika ada dalam memimpin mediasi ini ada salah